Kamu dibikin lupa sama setan kan? Lah begitu diingatkan, ya sudah. Jangan duduk bersama orang-orang yang dolim lagi. Wama dan tidak ada iku alaladina atas orang-orang yatakun yang bertakwa mereka, bertakwa pada Allah, min hisabihim dari hisapan mereka, merekanya orang-orang yang menghina, aladina yahuduna itu, min sayin utawi sesuatu pun. Walakin dan tetapi dzikra peringatan la'alahum agar mereka aladina yahudun iku yatakun takut mereka, takut agar tidak menghina lagi. Jadi tidak ada berat bagi orang-orang yang bertakwa dari hisapan mereka orang-orang yang menghina sesuatu pun. Artinya apa? Orang-orang yang sudah berusaha menghindar dari orang-orang yang menghina Al-Quran, itu ya tidak menanggung dosanya orang-orang yang menghina. Sedikit pun orang-orang yang bertakwa tidak menanggung dosanya orang-orang yang menghina. Jadi tidak ada bagi orang-orang yang bertakwa harus mempertanggungjawabkan hisapan mereka orang yang menghina walaupun hanya sedikit. Enggak. Nah, itu. Walakin alaihim dzikra la'allahum yattaqun. Tetapi orang-orang yang bertakwa punya kewajiban mengingatkan, ya. Tapi orang-orang yang bertakwa punya kewajiban mengingatkan kepada orang-orang yang menghina dengan tujuan agar mereka orang-orang yang menghina itu takut tidak menghina lagi. Jadi takut tidak menghina lagi. Itu. Jadi ayat 68 dan ayat 69 ini mansuh. Nasehnya surat An-Nisa ayat 140. Jadi surat An-Nisa ayat 140. Jadi 68, 69 mansuh, nasehnya surat An-Nisa ayat 140. Jadi karena dalam ayat
69 diterangkan bahwa sebenarnya orang mukmin menemani duduk orang kafir yang menghina Quran tidak apa-apa. Itu kan? Ya. Jadi umpama orang mukmin menemani duduk orang-orang kafir saat menghina Al-Quran itu tidak apa-apa. Sebab mereka tidak menanggung dosanya orang-orang kafir tersebut. Tetapi mereka berkewajiban mengingatkan. Ya kan? Gimana caranya mengingatkan kalau tidak duduk sama-sama dulu? Ya kan? Bener enggak? Ayat 69, gimana caranya mengingatkan kalau tidak duduk sama-sama dulu? Ya kan? Berarti seolah-olah ada pengertian duduk bersama mereka enggak apa-apa, ya tidak dosa, tapi harus mengingatkan, kan gitu kan? Ya. Setelah diturunkan surat An-Nisa ayat 140, ayat ini dimansuh. Ya, ayat ini dimansuh. Karena dalam surat An-Nisa ayat 140 ditegaskan, ya, ditegaskan, innakum idzan mislukum. Kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, berarti kalian sama dengan mereka. Itu. Ya. Jadi berarti orang mukmin mutlak dilarang menemani duduk orang-orang kafir ketika mereka menghina Al-Quran. Mutlak tidak boleh. Ayat 68 dan ayat 69 ini diturunkan di Mekah. Ini diturunkan di Mekah. Pada saat itu orang mukmin masih bercampur dengan orang kafir. Ya. Belum bisa sepenuhnya steril dari orang kafir. Jadi meskipun dalam ayat 68 diterangkan Nabi dan orang-orang mukmin dilarang menemani duduk orang-orang kafir yang menghina ayat-ayat Allah, tetapi saat itu para sahabat merasa berat karena ketika mereka sholat dan tawaf di Masjidil Haram tidak mungkin memisahkan diri dari orang kafir. Itu loh. Karena waktu itu ya Masjidil Haram ya dikuasai orang kafir. Ya kan? Belum ada kekuatan untuk memisahkan diri secara mutlak. Ya. Oleh sebab itu dalam ayat 69 orang mukmin masih diberi kemurahan, ya, masih diberi kemurahan menemani duduk orang-orang kafir dengan syarat memberi nasihat, memberi peringatan. Nah, karena sebab itulah kedua ayat ini so nasihnya surat An-Nisa ayat 140. Tegas itu. Lah, kalau
surat An-Nisa ayat 140 itu diturunkan di Madinah, ya, diturunkan di Madinah, yang mana di situ ada ketegasan innakum idzan mislukum. Kalau kamu bergaul dengan mereka ya sudah wis podo dene,